أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبروا ذكر هذه اللذات وهو الموت. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Semoga kewajiban yang kita kerjakan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, dicatat oleh Allah sebagai catatan amal kebaikan nanti di akhirat. Kemudian kita melihat hasilnya nanti di akhirat, dan dengan sebab itu Allah masukkan kita ke dalam surganya Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah, tak lupa juga kita bersolat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi sekaligus Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus dalam kehidupan kita, mengajarkan tentang makna daripada hidup supaya kita tidak hidup seperti binatang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk mengajarkan kepada kita bagaimana hakikat manusia hidup di dunia, ya, sehingga dia tahu tentang hakikat penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena Allah mengutus nabinya untuk supaya kita tidak tersesat lebih jauh lagi. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas setidaknya tentang akidah pula di sini, tentang bagaimana keberkahan, ya, atau kita mengambil berkah, ya, dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk kita, ya. Jadi sebelum kita membahas tentang bagaimana caranya mencari berkah, jangan sampai kita menjadi makhluk yang ternyata keberkahan di dalam hidup kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada satu penyakit yang mana penyakit ini bahaya sekali, ya. Salah satu diantaranya dicabutnya keberkahan dalam kehidupan kita, dan ada sebab-sebabnya itu. Sebab dicabutnya keberkahan itu disebabkan karena beberapa sebab. Jadi nggak sembarangan Allah mencabut keberkahan, pasti ada sebab yang kita lakukan. Kemudian ada juga obat supaya keberkahan itu tidak dicabut atau dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti hidupnya pengen berkah, benar tidak? Nah, jadi jangan sampai keberkahan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena berkah itu penting bagi perorangan kita masing-masing dan penting juga bagi masyarakat kita. Sehingga kalau misalkan masyarakat kita tidak memiliki keberkahan, maka rusak, ya, sebuah masyarakat. Allah jadikan di dalam kehidupan kita itu penuh berkah, harta berkah, ya, anak berkah, kemudian apalagi hidup berkah, umur berkah. Semua yang Allah jadikan kepada kita berkah, harusnya jangan sampai dihilangkan keberkahannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Bukankah harta dan anak-anak itu sebagai perhiasan dunia? Jika engkau mampu menggunakannya untuk kebaikan, maka akan diberkahi oleh Allah anak dan hartamu. Tapi sebaliknya, banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan berupa anak, tapi ternyata nikmat tersebut tidak menjadikan keberkahan dalam dirinya. Allah titipkan atau Allah jadikan pasangan untuk kita dalam keluarga atau dalam kehidupan ini, ya, sehingga jadilah yang namanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, dan itu juga penuh keberkahan kalau misalkan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah jadikan dalam pernikahan itu ada yang namanya sakinah, mawaddah,
warahmah. Allah jadikan itu dalam kehidupan rumah tangga. Maka jangan sampai hilang keberkahannya. Berkahnya rumah tangga disebabkan ya atau diberikan oleh Allah dengan cara apa? Merasakan sakinah, mawadah, warahmah. Dan dicabutnya keberkahan oleh Allah, hilang itu semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi kalau ingin berkah dalam rumah tangga, caranya bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bohong kalau ada rumah tangga ya yang katanya sakinah, mawaddah, warahmah tapi tidak pernah mendekatkan diri mereka kepada Allah, bohong. Ya, tidak ada yang namanya berkah atau sakinah jika jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga ya dengan sakinah, mawaddah, warahmah yang kita dapatkan ya dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berkah dalam keluarga jangan sampai dicabut oleh Allah disebabkan karena kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai di rumah tangga itu ada apa masing-masing hidupnya. Masing-masing aja lah, sholat jojong baik, bapak maka masjid, ibu masih tidur misal. Ya, atau sebaliknya ibu mah sholat, bapak mah didiamkan, anaknya sholat, ibunya tidak tahu bapaknya, atau sebaliknya orang tuanya sholat, anaknya dibiarkan. Jangan, minimal ada usaha terus mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah keberkahan itu dicabut dari perorangan, dari diri kita masing-masing atau dari masyarakat, maka wajar kalau ternyata umat Islam menjadi umat yang ternyata sudah tidak disegani lagi padahal jumlahnya banyak. Jadi banyaknya itu ya balan doang, ya balan doang maksud orang menanta, loba doang, loba nama, isian nama, loba doang, ya kences nanaonan, ya. Jadi umat Islam kalau dicabut keberkahannya dari mereka, terutama masing-masing ya perorangan ataupun kelompok, itu nanti keberkahannya akan kualitasnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya umat Islam itu ditakuti sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Dikhawatirkan umat ya dari umat selain engkau wahai muslim ya, selain umat Islam itu akan merebutkan kalian ya, akan berbondong-bondong menjatuhkan kalian, memusuhi kalian, memerangi kalian sebagaimana orang-orang berbondong-bondong merebutkan makanan di tempat makan. Kenapa? Kemudian para sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu hina idin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah umat Islam kami itu sedikit pada hari itu? Apa kata Rasulullah? La bal antum yauma idin katsirun. Enggak, kalian itu jumlahnya banyak. Pada saat itu jumlah kalian banyak. Walakinnakum ghudaun ka ghudais sayl. Tapi jumlahnya yang banyak ternyata tidak ada apa-apanya, tak berkualitas, tidak ada isinya, seperti buih di lautan. Wala yanza'annallaha min suduri aduwikum. Maka orang-orang yang memusuhi Islam tidak akan takut lagi kepada kalian. Yang padahal Allah jadikan rasa takut di dalam kaum muslimin itu satu perjalanan, satu bulan perjalanan ketika mau menyerang. Jadi 1 bulan perjalanan mau menyerang Islam sudah diberikan takut dulu oleh Allah. Jadi nggak jadi balik lagi. Mau menyerang Islam nggak jadi. Kenapa? Takut. Karena Allah jadikan. Tapi nanti akan datang suatu zaman yang mana ya akan dicabut rasa takut dari musuh. Tidak takut lagi musuh kepada Islam. Ya, sekarang benar terjadi. Banyak orang-orang yang mengaku Islam tapi tak paham dan tak tahu tentang Islam. Banyak orang-orang yang paham tentang Islam tapi ternyata hanya sekedar tertulis di KTP saja. Ya, sehingga apa? Musuh-musuh Islam tak takut lagi kepada Islam karena memang dicabut oleh Allah rasa takut mereka. Yang harusnya mereka takut kepada umat Islam, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala cabut disebabkan karena apa? Disebabkan karena dicabutnya keberkahan dalam umat Islam atau di umat Islam. Ya. Kenapa? Disebabkan karena beberapa sebab. Insyaallah nanti akan kita bahas billahi ta'ala. Apa penyebabnya? Salah satu diantaranya tadi hubud dunia. Kenapa? Karena kalian terlalu cinta terhadap dunia.
ya, terlalu mengejar kehidupan dunia. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Engkau lupakan itu akhirat yang apa? Yang abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Kau lupakan itu akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Engkau lebih memilih kehidupan dunia sehingga Allah cabut keberkahan dalam kehidupan kita. Apa kata Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Udah mah kita cinta dunia, takut mati. Padahal yang namanya hidup pasti akan mati. Tapi sudah jelas kematian itu akan datang kepada kita, tapi kita masih takut terhadap kematian. Ya. Apa yang menyebabkan takutnya kita kepada kematian? Disebabkan karena dicabutnya keberkahan. Orang yang diberkahi oleh Allah nggak takut mati, siap dia. Ya, makanya yang menyebabkan khawatirnya dan takutnya mereka dari kematian itu disebabkan karena tadi belum punya persiapan. Sehingga apa? Sehingga belum siap. Kalau orang yang sudah punya persiapan, insya Allah siap. Dan orang yang mempersiapkan sebelum kematian itulah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaannya, apa itu barokah? Ya, apa itu barokah? Ini pertanyaan. Kita kan taunya barokah. Hayu urang ngala barokah, ya. Yuk urang ngala barokah. Apa itu barokah? Al barokatu hiya an-nama wa ziyadah. Berkah itu naik, tumbuh, berkembang, was-sa'adah, kebahagiaan, ya. Kemudian wal kathratu fi kulli khair, dan banyaknya kebaikan itulah barokah. Jadi barokah itu bukan tolak ukurnya banyak. Keberkahan itu tolak ukurnya bukan banyaknya sesuatu yang kita miliki, bukan apa tingginya jabatan yang kita miliki, bukan banyaknya harta yang kita miliki, bukan banyaknya makanan yang kita konsumsi, bukan semewah apa, bukan tolak ukurnya bukan makanan mewah yang kita makan, bukan. Tapi keberkahan itu sejauh mana engkau bertambah di situ kebaikannya atau di dalamnya penuh kebaikan. Makan sedikit kemudian menghantarkan engkau untuk beribadah kepada Allah, itulah berkah. Ya. Dapat harta sedikit kemudian mendekatkan dirimu kepada Allah dengan berinfak dan sedekah, ya, dan melakukan apapun, maka itu berkah. Ya, tapi jika memang harta yang Allah titipkan banyak tapi menghalangimu untuk beribadah kepada Allah, tak mau menunaikan zakat, tak mau memberikan hak orang yatim, hak orang miskin, maka apa? Dicabutlah keberkahannya di situ. Umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikitnya dipakai kebaikan, banyaknya dia persiapkan untuk menghadapi kematian, maka itulah berkah. Ya, jadi berkah itu banyak kebaikan. Jadi berkah itu lain bahasa kitanya mah lain loba bae. Ya, jadi amun untung, amun naon bu alhamdulillah ya berkah, alhamdulillah. Nambah berat. Tapi amun rugi ulah ngomong nandai, ulah ngomong bu ieu mah berkah doang nah. Lain. Boleh jadi berkahnya ada di situ. Boleh jadi dengan ruginya kita lebih dekat kepada Allah. Berkah atau tidak? Berkah. Makanya tolak ukur berkah mah lain banyak. Ya, tapi tolak ukur berkah sejauh mana di dalamnya penuh dengan kebaikan. Kaum muslimin dan muslimah semoga dimuliakan oleh Allah. Jadi itulah yang namanya berkah. Kan ada biasanya ngalah berkah ya. Neangan berkah naon deui? Tabarruk. Tabarruk itu artinya ngalah berkah. Benar tidak? Banyak orang-orang yang salah kaprah dalam mencari berkah. Banyak. Ya, neangan berkah ke kuburan, neangan berkah kemana deh? Batu besar, neangan berkah ke pohon-pohon, neangan berkah ke ini dan itu. Bahkan mengambil berkah dari apa? Syekh dan kiai atau ustadz dan yang lainnya dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka keberkahan itu boleh kita cari selama memang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil keberkahan dari situ. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ada keberkahan di dalamnya, maka kita tabarruk dengan ucapan bismillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengatakan, ya, salah satu di antara keberkahan makan kalian yaitu ketika engkau makan engkau membaca bismillah dan makan dengan tangan kanan, maka Allah yubarik fi, Allah akan memberkahimu dalam makanan tersebut. Itu yang apa tabarruk yang dibolehkan sebagaimana syariat. Baik. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Nabi Isa pun Masya Allah, para Nabi dan Rasul diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Rasul kita Nabi Muhammad SAW berkah, jasadnya berkah. Tidak ada makhluk di dunia ini yang diberkahi seluruh jasadnya, ucapannya, air liurnya, semuanya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka boleh kita mengambil keberkahan, tabarruk namanya, dengan jasad Nabi SAW. Ya, tapi kalau misalkan selain Nabi tidak boleh. Sepakat para ulama, tabarruk dengan jasad selain jasad Nabi tidak boleh. Sekalipun dia orang alim, sekalipun dia orang soleh, tak boleh. Hanya Nabi SAW. Karena sesoleh-solehnya orang selain Nabi tidak maksum. Maka keberkahan, ngambil berkah, ya, menciumnya, ya, kemudian dan yang lainnya itu boleh hanya kepada Nabi SAW. Sebagaimana para sahabat ketika berperang, ya, ada namanya Sawad bin Ghaziyah. Sahabat ketika berperang, ya, punya siasat, disuruh mundur gak mau mundur. Kamu bukan ke barisan yang gak rapi, lurus, mundur. Diam aja. Ta'akhir, mundur. Gak mau dia, pura-pura gak dengar. Kenapa kok diam saja? Akhirnya apa, Rasulullah pukul dia, pakai tongkat, mundur. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, auza'tani, wahai Rasulullah, engkau menyakiti aku. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan, kamu nggak tahu siapa saya, kamu nggak tahu ngomong sama siapa kamu. Ya, jadi kalau kita makan, kalau dipukul, ya, kita mukul orang misalkan, orang itu melawan, kamu sudah menyakiti saya, kamu nggak tahu saya siapa, suka-suka saya, ya, saya mukul, suruh siapa kamu ngeyel, ya, itu kalau apa, pemimpin zaman sekarang. Jadi kalau mukul orang, marah yang dipukulnya, atau langsung, kamu nggak tahu siapa saya, suruh siapa kamu ngeyel ke saya, nggak mau nurut. Tapi Rasul tidak mengatakan itu. Sahabatnya tak nurut, ya, sahabatnya ngeyel, tapi ucapan Rasul bukan, kamu nggak tahu siapa saya, bukan. Tapi ucapan Nabi, khudh hadzal asa iktasmini, ambil ini tongkat yang tadi saya pukul denganmu, balas saya. Nabi luar biasa, ya, ini balas. Tadi saya melakukan kesalahan, khudh hadzal asa iktasmini. Yang paling parahnya apa? Ternyata sahabat, ya Rasulullah, engkau memukulku, aku tak pakai baju. Ya, kalau pemimpin zaman sekarang atau kalau kita seperti itu, apa yang kita katakan? Wih, nggak tahu diri, udah saya suruh balas kamu. Ngalunjak nih, marah, nangislah terjadi, ulah membalas misalkan. Tapi ternyata apa? Nabi tidak. Dibukalah pakaiannya oleh Nabi, silahkan balas. Ternyata setelah dibuka, diciumlah siapa? Tubuhnya Nabi SAW oleh Sawad bin Ghaziyah. Apa penyebabnya? Mahamalaka ala dzalik, wahai Sawad, apa yang menyebabkanmu menjadikan seperti ini? Kenapa engkau melakukan demikian ya Rasulullah? Aku tahu peperangan ini mungkin aku akan meninggal, maka sebelum aku meninggal dalam peperangan, aku ingin menempelkan kulitku dengan kulitmu yang diberkahi, menempelkan apa? Keringatku dengan keringatmu yang diberkahi. Aku ingin apa? Mendapatkan keberkahan dari tubuh. Maka di sini kata para ulama sepakat, tubuhnya Nabi SAW semuanya berkah. Ya, tapi makhluk selain Nabi tidak. Ya, makanya Nabi Isa pun diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dimanapun aku berada, Allah berkahi aku, kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa ausani bis salati waz zakat, dan wasiat Allah kepadaku supaya aku salat, menunaikan zakat. Wa basyarnahu bi Ishaq wa nabiyyan minas shalihin. Kemudian ada juga setelah itu keturunannya Ishaq, ya. Wa barakna 'alaiha wa 'ala Ishaq. Kemudian di dalam ayat yang lain tadi aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakat ma dumtu hayya. Selama aku masih hidup, Allah mewasiatkan aku untuk salat, untuk zakat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya, ya, dengan diberikan keturunan Ishak dan Ismail. Wa barakna alaihi wa ala Ishak. Kemudian kami berkahi, kata Allah, kepada Ibrahim dan kepada Ishak alaihissalatu wassalam. Jadi nanti ada berkah-berkah yang boleh, ada tabarruk yang boleh, ada yang tabarruk yang tidak boleh. Insyaallah mungkin nanti kita bahas jika ada waktu dan kesempatan. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih sebab-sebab dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati, kita takut berkah dalam hidup kita diambil. Kalau sudah keberkahan itu diambil, tidak akan ada yang namanya kebahagiaan, tidak akan ada yang namanya perkembangan dalam hidup,
Tidak ada yang namanya kebaikan dalam hidup karena berkah sudah diambil dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara sebabnya yaitu kata para ulama, kathratul ma'asi, banyaknya maksiat yang dilakukan bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat yang namanya apa? Keberkahan. Berkah umur akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan umur itu untuk maksiat, sepanjang umurnya kita gunakan untuk maksiat, Allah cabut keberkahannya. Jadi berlalu waktu, umur yang diberikan oleh Allah, maka akan sia-sia. Tak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah umurnya, bertambah umurnya, bertambah umurnya. Dia gunakan hanya untuk leha-leha main-main. Dia gunakan hanya untuk santai-santai, dia gunakan untuk maksiat kepada Allah, maka tak terasa umurnya sudah tua, amalnya belum banyak. Sehingga apa? Takut mati kurang masiun Pak, kunaon can boga persiapan atunya lah geus kolot can boga persiapan kerengorana ka mana. Benar? Itulah yang pada akhirnya maksiat yang menyebabkan cabutnya keberkahan dalam umur. Jadi umur itu digunakan untuk leha-leha. Masa mudanya dia gunakan untuk leha-leha, seolah-olah hidup akan lama. Ya, akhirnya gunakanlah untuk ini dan itu. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Banyak orang yang meninggal tanpa ada penyakit, banyak. Ya, dan sebaliknya ada orang yang sakit, kita udah melihat wah kayaknya mau mati besok nih mah. Ternyata hidup sepanjang tahun. Kebalikannya, yang tadinya terbahak-bahak, yang tadinya sehat, besoknya diumumkan. Yang sakit kita lihat, oh ini makanya nggak lama nih, antara besok kalau nggak 1 jam 2 jam lagi nih, udah sakarat bisa. Ternyata apa? Hidup sepanjang tahun. Dan berapa banyak wa kam min syababin ya asbaha wa amsa dhahika. Berapa banyak para pemuda yang setiap pagi dan petangnya dia tertawa terbahak-bahak seolah-olah hidupnya masih lama. Ternyata wala yadri jasadu yukbaru fil qabr. Dia nggak tahu ternyata jasadnya sudah dimasukkan ke dalam liang kubur. Tuh, tertawa masa muda, umurnya hilang keberkahannya atau dicabut keberkahannya, udah sia-sialah yang dikerjakan oleh tahu-tahu sudah tua saja. Ya, yang paling parahnya tahu sudah tua baru sadar bahwasanya amalnya belum banyak. Dan yang paling parahnya lagi, tahu dia sudah tua tapi tidak tahu amalnya sudah banyak atau tidak. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita. Kemudian dengan maksiat itu akan dicabut keberkahan harta kita. Jadi hati-hati, harta kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara maksiat. Apa maksiat dengan harta? Contohnya berjudi, ya. Berjudi al-qimar. Qimar itu berjudi tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya minum-minuman keras dan perjudian haram, tidak boleh. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Innamal khamru wal maisir. Ya, sesungguhnya apa? Khamr dan maisir, minum-minuman keras. Kemudian maisir wal ansab wal azlam wa rijsum min amali syaitan fajtanibu. Itu semua amalan-amalan syaitan, maka jauhi. Haram, tidak akan diberkahi. Sekarang nggak ada judi, ya, yang terang-terangan nongkrong di Amben, nongkrong di satu tempat, udah nggak ada, ya, mungkin jarang. Sekarang online banyak yang namanya slot, ya. Slot nyahoannya modern kuari mana ya. Araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqi. Ya, kata para ulama, aku belajar atau aku tahu tentang keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk apa? Untuk berhati-hati daripada itu. Ada kan slot, ya, slot, tapi nggak tahu seperti apa cara mainnya. Katanya di HP judi online namanya, akhirnya judi online. Awal jalawang ya, rendel slot karena deh. Nah itu masya Allah, itu hati-hati, bisa menyebabkan kita kecanduan. Ya, makanya judi itu apa? Menangnya penasarannya, kalahnya penasaran lagi, atau apa bahasa itunya, peribahasanya, menangnya ketagihan, kalahnya penasaran. Itulah judi.
ya slot, ya sekarang mah nggak ada judi yang langsung itu, ya Masya Allah. Jangan, ini akan dicabut keberkahannya. Soke uang yang tadinya banyak habis, hangus karena dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebabnya mereka judi melakukan demikian? Karena ingin banyak, bukan ingin berkah. Makanya kalau harta sudah tidak diberkahi, banyak orang-orang yang merasa kurang padahal sudah banyak. Ya, menurut kita banyak, menurut mereka masih sedikit, karena tidak diberkahi oleh Allah dan hilangnya keberkahan dalam dirinya disebabkan karena maksiat. Hati-hati, harta disebabkan juga apa? Dicabut keberkahannya dengan apa? Dengan tidak menunaikan zakat. Hati-hati, tidak menunaikan zakat itu salah satu di antara sebab diangkat keberkahannya dalam harta kita. Ya, tidak menunaikan zakat atau bersumpah dengan nama Allah ketika jual beli, ya itu juga tidak boleh, bisa menyebabkan harta kita tidak diberkahi. Apalagi tidak menunaikan zakat, tidak berinfak, berkahnya akan hilang. Bersedekah, malas bersedekah, hemat. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapa saja di antara orang-orang yang Allah berikan keutamaan tapi dia tak mau memberikannya kepada orang lain, ya, bakhil disebabkan karena bakhil, saytawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, maka Allah akan pakaikan nanti di leher mereka tuh, kata para ulama, seperti kongkorong tapi terbuat dari api neraka, disebabkan karena dia bakhil. Harta yang diberikan seolah-olah ini kebaikan untuk saya, bukan untuk dirimu wahai orang miskin. Akhirnya apa? Akhirnya mereka bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi banyak tapi kurang aja, ya. Banyak tapi kurang. Kemudian tadi kalau maksiat dicabut oleh Allah juga keberkahan ilmunya. Kita sudah punya ilmu, tapi ilmu itu dilupakan oleh kita. Boleh jadi penyebabnya apa? Boleh jadi penyebabnya karena di maksiat, akhirnya keberkahan ilmu itu dicabut. Banyak orang-orang yang berilmu, banyak orang-orang yang sudah ngaji, banyak orang-orang yang duduk-duduk di majelis ilmu bahkan seminggu sekali, terutama ibu-ibu. Ya, biasanya ibu-ibu makan full seminggu itu. Benar tahu? Seminggu 7 hari. Benar seminggu 7 hari, Bu? Benar ya, seminggu mah 7 hari. Jadi seminggu full, tapi ternyata nggak ada di situ manfaatnya. Kenapa? Karena maksiat, sehingga keberkahan ilmu itu dicabut. Wajar, makanya ada orang yang ngaji terus, tapi nggak ada berkahnya. Maka tak heran kalau kita dapati orang-orang yang ngaji nggak ada hasilnya. Karena boleh jadi maksiat. Dia di sisi lain dia menuntut ilmu, di sisi lain dia masih maksiat, maka hilanglah ilmu tersebut, tidak dia mampu untuk menggunakannya. Atau dia mampu menggunakan ilmu tersebut tapi ternyata mudah lupa dengan ilmu tersebut, ya, mudah lupa. Makanya kalau ditanya ibu-ibu masih ingat gak tentang ini, lupa Pak Ustaz, ya, boleh jadi tadi tidak diberikan keberkahan di dalam ilmu kita disebabkan karena maksiat. Maka hati-hati, ya, maksiat salah satu di antara sebab diangkat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan amalan akan dicabut keberkahannya. Yang harusnya amal itu kita nikmati, menghasilkan hasil yang memuaskan, tapi ternyata tidak. Urusan pekerjaan harusnya selesai, tapi tidak selesai. Ripuh deui, nambah deui masalah. Boleh jadi dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut keberkahan jika kita melakukan sebab maksiat, ya. Wa innal abda la yuhram ar-rizqa bidun bidambi yusibu. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan rizki kepada seseorang dengan apa? Dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dengan dosa yang didapatkan olehnya. Maka benar kata para ulama, jika ada seorang yang seret rizkinya dalam kehidupan, boleh jadi salah satu di antara sebabnya karena apa? Karena maksiat yang dia kerjakan. Kan kita banyak yang ngeluh, Ustaz seret amat di rizki gararati teh. Ya, jangan nyalahin orang. Ya, kalau kita bangkrut dalam usahanya, kalau tidak laku usaha kita atau yang lainnya, jangan salahin orang. Gara-gara si itu pulang Ustaz, ya, ini dan itu pokoknya banyak nyalahin orang. Padahal apa? Lah, muhasabah diri diperintahkan. Boleh jadi apa? Ada maksiat dan dosa yang kita kerjakan sehingga Allah haramkan rizki terhadap kita.
Kata Rasulullah tadi, innal abda la yuhramu ar-rizqa bi dzambi yusibuhu. Sesungguhnya hamba akan diharamkan kepadanya rizki dengan dosa yang dia lakukan. Jadi syaratnya kalau ingin dipermudah rizkinya, jauhi maksiat, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekati Allah. Ya, jangan melakukan maksiat, ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang selanjutnya al-ghish wal khida'. Curang kita, ya, terhadap manusia. Curangnya, menipu, itu juga termasuk salah satu di antara dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Terutama dalam perdagangan, hati-hati. Jangan apa? Jangan curang. Jangan curang. Ini makan ada orang-orang yang usaha atau orang yang dagang curang, ya. Curangnya seperti apa? Membohongi pelanggan dan membohongi pembeli. Ketika pembeli beli, ya, berapa ini mas? 50.000. Wih, 40.000. Belum menang itu modalnya ke 30.000, padahal modalnya 10.000. Bohong atau tidak? Bohong, menipu manusia, ya. Akhirnya apa? Geuslah tenanan lah 70 50 ke tenanan rugi saeutik mah, masya Allah. Padahal mah sudah untung. Ini yang namanya khida' atau ghish, curang, ya, atau menipu manusia tadi dengan mengatakan bahwasanya sekian, nggak dapat ini mah modalnya di sekian enggak. Atau sebaliknya ghish, ya, membohongi atau menipu pelanggan. Ini asli nggak bu asli ori, ini bukan KW-KW ini, ya. Ini produknya bagus sekali, saya rekomendasi. Pokoknya mah nggak bakal ini. Waduh, gimana sih pedagang? Ya, akhirnya apa? Pokoknya manis omongan. Ternyata pas dipakai rusak cepat. Ya, katanya original, katanya bagus, ternyata apa? Rusak. Maka hati-hati, akan dicabut keberkahan di situ. Apa kata Rasulullah? Al-halifu manfaqatun lis-sil'ah. Benar, kita mengucapkan wallahi demi Allah ini bagus, ini demi Allah ini modalnya sedikit, demi Allah ini dan itu. Ya, benar, itu akan membuat dagangan laris cepat habis. Walakin kata Rasulullah, mamhaqatun lil barakah, akan tetapi bisa menghanguskan keberkahan dalam jual beli. Kalau misalkan kita pengusaha kemudian bangkrut, lihat, boleh jadi kita sering berdusta atau menipu manusia. Kan ada di zaman Nabi itu yang berjualan nipu. Ya, bagaimana nipunya? Kurma yang bagus dia di mana? Di atas, yang jelek di bawah, ya. Kalau mau beli, bukan yang di atas yang diambil, yang di bawah. Dan sampai sekarang terjadi itu. Ternyata tipu daya tukang jualan itu, kalau jeruknya bagus tuh ditaruh di depan, masya Allah bagus amat. Oh iya, silahkan nyoba di atas bagus. Pas mau di kilo, yang di bawah, yang di depannya yang gak kelihatan oleh pembeli, yang jelek-jelek ada itu. Ya, atau mengkilo biasanya yang jualan, ngilonya belinya sekilo, ternyata dikasih seperempat doang atau setengah doang. Ya, harusnya sekilo itu jeruknya ada misalkan 10, ini cuma 8. Ada juga yang mencurangi timbangan, wailul lil mutaffifin. Ada juga tuh yang curang dalam timbangan. Ya, jadi timbangannya itu dinaikin, ya. Kalau yang muter-muternya itu muternya agak dipajuin. Atau kalau yang misalkan timbangannya seperti ini tuh, biasanya di beratnya 1 kilo, ternyata ada tambahin parasani di bawahnya misalnya. Ya, ada tidak? Banyak, ya. Yang seperti itu. Makanya Allah sebutkan wailul lil mutaffifin. Ada juga yang jualan susu, ya. Ini susu murni, murni sekali, nggak dicampur, enggak. Padahal dicampur dengan air karena susu aslinya cuma sedikit, misal. Dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Menipu manusia dalam berjualan. Kemudian yang ketiga, sebab dicabutnya keberkahan dalam kehidupan kita, harta kita dan umur kita semuanya, yaitu at-ta'amul ma'ar riba. Kita berhubungan dengan riba. Ya, sering berhubungan dengan riba, Allah cabut keberkahannya dalam diri kita. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghanguskan riba dan menumbuhkan sedekah. Jadi hati-hati, ternyata riba itu salah satu yang tersebab dicabutnya keberkahan dalam hidup kita. So, orang pelaku riba itu hidupnya itu capek, lelah, lulus. Benar nggak? Benar. Banyak
Ya, orang yang harusnya dia per bulannya sekian dapat, tapi ternyata dikurangi. Ya, atau kurang nambah kurang lagi, ditambah lagi dengan riba lagi. Ya sudah. Ya, capek. Makanya setiap hari didatangi, nyamuni, ya, nyumput, lari, ini dan itu, aduh sampai apa? Bosan itu penagih hutang. Maka hati-hati, jangan berhubungan dengan riba. Kalau sudah melakukan itu, bertobatlah kepada Allah, ya. Kemudian berusaha menjauhi riba tersebut sehingga Allah berkahi hidup kita. Berkah itu ingat bukan banyak, tapi berkah itu apa? Penuh kebaikan. Rizki yang kita miliki sebulan sekali, jika di situ ada keberkahan, insya Allah itu kebaikan. Itu berkah dan di dalamnya kebaikan. Lalu bagaimana? Nah, itu tadi sebab 3 saja. Lalu bagaimana kalau berkah itu sudah dicabut oleh Allah? Berkahnya sudah dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah. Bagaimana cara mengembalikan keberkahan itu lagi? Maka kata siapa? Maka kata siapa? Kata para ulama, salah satu di antara sebab supaya keberkahan itu kembali lagi kepada kita, maka an yattaqillahil mujtamal muslim rabbahu. Maka seorang muslim harus bertakwa kepada Allah supaya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu seperti apa? Takwa itu tidak cukup hanya dengan menjalankan perintah Allah. Banyak orang yang melaksanakan perintah Allah, tapi ternyata yang paling dia lupakan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bertakwa tidak hanya cukup kita datang ke masjid, datangi pengajian, kemudian bersedekah dan ini dan itu, bukan. Tapi ternyata takwa lebih kepada bagaimana engkau membentengi dirimu dari kemaksiatan. Karena banyak orang yang melakukan ibadah tapi masih melakukan maksiat, STMJ bahasa kita ya, sholat terus maksiat jalan misal. Ya, maka jangan sampai melakukan demikian. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau orang itu beriman, seluruh penduduk masyarakat, ya dimanapun mereka berada, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka kami bukakan keberkahan untuknya di langit dan di bumi. Yang hilang tadinya keberkahan harta dan dari umur dan yang lainnya, Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dengan cara apa? Bertakwa. Dan takwa tidak hanya menjalankan perintah Allah, tapi takwa lebih ditekankan kepada sejauh mana kita membentengi diri kita dari maksiat. Karena banyak orang yang ibadah banyak, tapi maksiat lupa dia kerjakan. Banyak maksiat yang dikerjakan tanpa dia ketahui. Banyak maksiat yang dia kerjakan tanpa dia sadari. Benar tidak? Maka sejauh mana kita membentengi dari yang namanya maksiat. Yang kedua, cara kita supaya mendatangkan kembali keberkahan yang sudah diangkat, yaitu dengan cara asyukru ala rizki. Bersyukur terhadap rizki. Banyaknya alhamdulillah, ya. Kurangnya wa syukrulillah, gitu aja. Alhamdulillah aja udah. Ya, banyak sedikit alhamdulillah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Kata Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidan. Nah, kalau kalian bersyukur, pasti Allah tambah itu hartanya dengan diberkahi juga. Ya kan, bertambah harta itu berkah namanya. Maka caranya bersyukur. Ada alhamdulillah, enggak ada alhamdulillah, wa syukurillah. Ya, itu cara mengambil keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala sudah diambil dari kita. Kemudian yang ketiga, al-qasdu 'adamul israf. Tak boleh kita yang namanya apa? Israf, berlebih-lebihan. Tahu berlebih-lebihan ibu-ibu? Nah, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan dari segala sesuatu. Ya, harta yang tidak diperlukan, berlebih-lebihan dalam menggunakannya. Pakaian, semuanya, ya. Jangan berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan akan menyebabkan dicabut keberkahan. Dan sebaliknya, tidak bersifat berlebih-lebihan, itu akan mendatangkan keberkahan. Kemudian juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu di antara sebab Allah berikan keberkahan. Baik, itulah sebab berkah akan dicabut dari kita dan sebab berkah akan kembali kepada kita. 3 tadi ya. Apa tadi yang pertama?
sebab dicabutnya keberkahan? Hubbud dunia. Kemudian apa? Banyak maksiat. Ya. Apalagi? Curang, menipu manusia. Ya, di dalamnya. Kemudian ta'amul dengan riba. Ya, bermuamalah dengan riba. Kemudian sebab dikembalikannya barokah kepada kita dengan cara bertakwa, kemudian syukur terhadap rezeki dan tidak berlebihan, dan yang keempat doa, berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta doa apa? Supaya diberikan kecukupan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, berbanyak doa supaya diberkahi. Allahumma barik lana fi hayatina. Ya Allah, berkahi kami dalam kehidupan kami. Allahumma barik lana fi umrina. Ya Allah, berkahi kami dari umur kami. Wa barik lana fi amwalina, berkahi kami di harta kami. Wa barik lana fi auladina, berkahi kami dalam anak-anak kami, berkahi kami dalam keluarga kami, semuanya doa. Ya Allah, berkahi kami, berkahi kami. Ya, minta doa keberkahan. Ya, minta doa keberkahan. Bukankah doanya itu dalam keberkahan apa? Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Ya. Doanya itu Rabbana apa itu? Lupa, ya. Munzil apa? Manzilan mubarakah. Ada yang hafal doanya itu? Enggak tahu ya? Apa lupa? Ya Allah, berkahi kami, berikan kepada kami, turunkan kepada kami tempat yang diberkahi. Jadi minta keberkahan, tempat tinggal semuanya minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan tinggalkan keberkahan yang akan kita dapatkan setiap harinya. Hati-hati. Mau berkah tiap hari enggak, Bu? Maka jangan tinggalkan ini. Apa kata para ulama? Barakatun yaumiyah la taj'aluha tafutuka. Keberkahan setiap hari jangan sampai terlewatkan oleh kalian. Apa itu? Jangan sampai nih. Biarkan yang lalu-lalu berlalu. Sekarang berkah setiap hari ini jangan tinggalkan. Salah satunya saja, yaitu apa? Idza dakhaltal bait fasallim. Kalau engkau masuk rumah, ucapkan salam. Fassalamu barakatun, dan ucapan salam itu keberkahan. Ya, jangan solononggoy aja. Masuk gedor sepak buk. Ya, ada kayak gitu. Jadi asap rumah ya dikunci, disepak, rusak, bebanting. Ya, geus asup saha kitu aya tanu ngunci bisa. Tidak ada ucapan salam sama sekali. Pak Ustadz amun jalan kumaha ucapkan salam. Keberkahan untuk kita. Ya, akan menjauh orang-orang makhluk yang mendengar, ya, malaikat ataupun yang lainnya, dan itu menjadi keberkahan untuk diri kita. Apa kata Allah? Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau engkau masuk rumah maka ucapkan salam kepada dirimu, tahiyatan min indillah, dan itu sebagai ucapan salam untuk dari Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibatan, dan itu keberkahan yang baik sekali. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, dan itu salah satu di antara tanda Allah menjelaskan ayat-ayatnya, la'allakum taqilun, semoga kalian mau berpikir. Ucapkan salam kalau masuk. Ya, sebelum masuk ucapkan bismillah juga, sehingga nanti syaitan tidak ikut masuk. Kalau kita ucapkan bismillah, menyebut nama Allah, kemudian assalamualaikum, ya, maka syaitan akan mengatakan, ya, la mabita hadhil lailah. Tidak bisa nginap kita malam ini, ya. Tidak ada nginap kita malam ini, kata syaitan. Ayo kita pulang, ya. Ayo kita nyari tempat atau hotel lain. Ya, nyari hotel lain, kata syaitan. Kemudian yang kedua, ya, jadi hadisnya tentang salam kepada apa? Tentang salam kalau mau masuk rumah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya bunai idza dakhalta ala ahlika fasallim. Wahai anakku, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di dalam kitabnya ada seorang sahabat ketika mau masuk rumah supaya diberkahi itu rumah, ya, penuh kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan, wahai anakku, ya, kalau engkau mau masuk rumah maka apa? Maka ucapkan salam. Yakun salamuka barakatan alaika wa ala ahlika. Maka ucapan salammu bisa menjadi keberkahan untukmu dan keluargamu. Ya, masya Allah tidak? Masya Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya,
Jangan lupa kalau ingin berkah setiap harinya, tanawulut ta'ami fi majmu'atin wasam. Kalau engkau mau berkah, makanlah bareng-bareng. Bacakan. Oh, apalagi kita mau Pak Ustaz. Tapi jangan lupa ucapkan ayo ucapkan apa? Bismillah. Bukan ucapkan salam ya. Ucapkan bismillah ya. Jangan main ujung-ujung, hayo mulai. Laju bedahar. Kalau bacakan atau mas sendiri, ya mau bacakan atau mau sendiri, ucapkan bismillah. Jangan makan langsung ujung-ujung. Kalau kita lupa bismillah di pertengahan, maka ucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, ucapkan itu sehingga syaitan nanti memuntahkan. Orang yang memakan tanpa bismillah, pada hakikatnya dia ngasih makan syaitan. Kalau dia ingat ketika pertengahan tadi bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, syaitan akan memuntahkan makanan lagi seperti racun. Ya, seperti racun yang dia makan. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? Ya, ada seorang kaum yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya kami kalau makan nggak pernah kenyang nih, nggak pernah kenyang kalau makan. Ya, kemudian kata Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba. Ya Rasulullah, kami makan tapi kami nggak pernah kenyang. Kenapa ini? Wa la'allakum taftariqun. Apakah mungkin kamu makannya masing-masing, nggak pernah bareng-bareng? Ya, hah? Ada setannya. Makannya bareng masing-masing apa bareng-bareng? Nah, kami makannya masing-masing, nggak pernah bareng-bareng. Ya, yang piringnya masing-masing basi. Benar tidak? Ternyata apa kata Rasulullah? Lah, fajtami'u ala ta'amikum. Kalau makan bareng-bareng, kalau kalian banyakan makan bareng-bareng jangan masing-masing. Ya, makanya kalau ada acara bacakan mending pakai daun. Ya, mending pakai daun. Sapiring rejeng, sanampan misalkan ya. Berapa orang kita sanampan, ya. Makan bareng, semakin banyak tangan semakin berkah kata Rasulullah. Wadhkurusmallah, tapi jangan sampai tidak menyebut nama Allah juga di situ. Ya, yubarik lakum fihi, maka Allah akan memberkahi makanannya. Ya, jadi kalau ingin subuh daharnya, makanya bareng-bareng. Atau kalau di rumah bagaimana? Makan bareng sama istri, makan bareng sama anak, bareng di papa hare teh ya. Kalau kita mau masing-masing dahar. Padahal semakin bareng semakin seru. Ya, berkah juga di dalamnya kalau kita menyebut nama Allah. Makan juga dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu yaumiyah, jangan ditinggalkan. Ya, salah satu di antara sebab keberkahan hidup kita yang setiap harinya bisa kita dapatkan, sil rahimak. Jangan pernah memutus silaturahim. Jalin silaturahim. Gampang, ya telepon aja. Assalamualaikum, sehat Kang, sehat Kak, sehat Bu, sehat Pak. Gampang, nggak harus datang ke rumah, telepon saja. Ya, sekalipun orang yang ditelepon itu kan enak dia, karena ayah sesuatu. Ya. Walaupun ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Ya, dong nek minjem ya misalnya, biarkan kita niatnya silaturahim. Ya, biarkan. Apa kata Rasulullah? Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi. Siapa yang senang ya dilapangkan rizkinya, kita senang dilapangkan rizkinya semuanya. Wa yunsau lahu fi atharihi, dan diberkahi kehidupannya, falyasir rahimah. Maka apa? Maka jalinlah silaturahim. Ya, itulah salah satu di antara sebab kita mendapatkan keberkahan setiap harinya. Banyak selain itu. Insyaallah mungkin nanti kita bahas juga tentang apa? Tentang berkah atau tabarruk yang dibolehkan dan tabarruk yang tidak boleh. Ya, insyaallah Paroni ingatkan pembahasannya, tabarruk yang dibolehkan, ngambil berkah yang dibolehkan, dan ngambil berkah yang tidak diperbolehkan. Ya, itu saja mungkin pembahasan kita pada hari ini. Jangan sampai berkah yang Allah sudah berikan kepada kehidupan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena maksiat. Ya. Keluarga kita yang sudah diberkahi, harta kita yang sudah Allah berkahi, ya, anak kita, istri kita, keluarga kita jangan sampai dicabut oleh Allah disebabkan karena maksiat dan lain sebagainya. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?